wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Kurniawati, mahasiswa PPG Deljab 2 tahun 2020 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini akan melaksanakan ujian kinerja. Berikut adalah kartu peserta saya. Ujian kinerja ini akan saya laksanakan pada kelas 5 pada tanggal 23 November 2020. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Baik. Baik. Oke, semohon semua kameranya dibuka ya, biar wajah kita yang cantik dan ceria pada pagi hari ini bisa terlihat. Ya, sebelum mulai, kita senyum dulu. Mas Ayub, mana senyummu? Senyum dulu dong. Sih. Nah, sebelum kita lanjutkan, agar acara pada kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar, marilah kita awali dengan berdoa. Hari ini tadi yang sudah masuk pertama kali Mbak Dinda, monggo Mbak Dinda silahkan dipimpin berdoa ya. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa. Sikap sempurna berdoa mulai. Berdoa cukup. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, kita lihat samping kanan, samping kiri. Apakah temanmu sudah masuk semua? Alhamdulillah teman kita sudah masuk semua ya. Tadi Bu Novi sudah mengirimkan link presensi. Silahkan untuk diisi ya. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. PPK ini harus kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Apa contohnya? Misalnya, disiplin. Nah, tadi kita sudah disiplin saat masuk. Nah, itu pertahankan. Mandiri. Nah, kerjakan tugas juga secara mandiri. Yang piket nyanyi hari ini, Mbak Mega. Ya, Mbak Mega, buka mic-nya. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang. Oke, terima kasih Mbak Mega. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Mega. Pada saat liburan kemarin sebelum masa pandemi COVID, siapa yang pernah berwisata? Saya. Mbak Mega, pernah pergi kemana Mbak Mega? Pantai Baron. Oh, Pantai Baron. Oke. Nah, kalau Mbak Diva pergi jalan-jalan ke Jogja tidak? Ke Langgeran, Bu. Mbak Diva lihat apa Mbak di Langgeran? Lihat gunung sama embung. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Gunung, embung, kemudian jalan yang kita lewati, itu termasuk ketampakan alam. Nah, sehingga pada hari ini kita akan belajar materi tentang ketampakan alam yang ada di permukaan bumi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat membuat teks non-fiksi. Nah, kemudian nanti kalian juga diharapkan dapat menceritakan hasil yang sudah kamu tuliskan. Siapa yang tahu Bu Novi hari ini bawa sesuatu? Nah, Bu Novi bawa ini namanya flipbook. Ada gambar seperti ini. Nah,
Sekarang kita mau main tebak-tebakan ya. Nanti yang bisa menjawab buka mic-nya terus sebutkan ya. Nah, coba yang pertama. Bu Novi punya gambar seperti ini. Ada yang tahu? Ini gambar mana ini? GH. GH, pinter. Oke, sip. Ada ikonnya seperti ini ya. Nah, ada balon udara. Yang ini, siapa yang tahu? Ada gambar seperti ini. Pinter, embong langgeran. Ini tadi yang sudah didatangi oleh Mbak Diva. Gambar selanjutnya. Ada yang tahu? Ini letaknya di Beji Harjo. Nah, pinter. Ini Gua Pintul. Ada yang pernah pergi ke sana? Saya. Mas Aya sudah pernah, Mbak Diva sudah pernah, Mbak Angel sudah pernah. Yang selanjutnya, ini gambar mana ya? Pantai. Pantai. Sip. Nah, kita harus bersyukur loh, karena Gunung Kidul itu terkenal dengan pantai pasir putihnya. Tidak semua daerah memiliki pantai yang berpasir putih. Selanjutnya, ada yang tahu? Ini di mana ini? Ini di Playen. Letaknya di Playen. Nah, ini Sri Gedo. Nah, objek wisata yang Bu Novi tunjukkan ini masih di area Gunung Kidul. Siapa yang belum pernah pergi ke sana, besok bila sudah selesai pandemi, silahkan untuk mengeksplor wisata yang ada di Gunung Kidul. Karena wisata yang ada di Gunung Kidul itu sangat cantik, sangat indah untuk dilirik. Nah, selanjutnya, Bu Novi ingin bertanya. Nah, kalau gambar yang pertama, Heha, ini termasuk ketampakan alami atau buatan? Siapa yang tahu? Buatan. Pinter, ketampakan buatan. Ya, kenapa dikatakan ketampakan buatan? Karena dibuat manusia. Sip, karena dibuat oleh manusia. Gambar yang kedua. Buatan. Pinter, embong termasuk buatan karena memang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, kalau gunung api purbanya itu alami apa buatan? Alami. Alami, pinter sekali. Gua Pindol, alami apa buatan? Alami. Alami. Berarti kita sudah membedakan mana ketampakan alami dan mana yang ketampakan buatan. Selanjutnya, kita akan mengadakan literasi. Apa itu? Literasi dengan membaca. Salah satu. Silahkan buka mic-nya terus baca. Pantai ini berlokasi di Desa Kemandang, Kecamatan Tanjung Sari, Yogyakarta. Untuk sampai ke pantai ini harus menempuh jalan kira-kira 40 km dari kota Yogyakarta. Mulai dari panorama pantai air laut yang jernih hingga hamparan pasir membentang seolah menjadi daya magis yang membuat kawasan Pantai Baron disukai wisatawan domestik maupun mancanegara. Objek wisata Pantai Baron merupakan pantai yang membentuk cekungan. Ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi tempat wisata di Yogyakarta tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dinda. Nah, kita perlu perhatikan beberapa cara saat kita membaca. Misalnya, perhatikan tanda baca. Saat tanda titik berarti harus berhenti. Nah, tapi hari ini Mbak Dinda sudah jempol karena sudah berani membaca. Nah, dari bacaan ini kita ketahui bahwa Pantai Baron termasuk destinasi wisata yang populer yang ada di salah satu Kabupaten Gunung Kidul. Letaknya di desa mana? Kecamatan Tanjung Sari, Yogyakarta. Oke, coba setelah kalian membaca,
teks tersebut. Nah, tugas kalian yang pertama adalah membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Sebelum kalian membuat pertanyaan, kita harus mengingat. Nah, membuat pertanyaan itu memakai panduan 5W dan ada yang masih ingat? Nah, oke. Ada apa saja? W yang pertama, what? Artinya apa? Pinter. W yang kedua, who? Artinya pinter. Artinya siapa? W yang ketiga, when. Apa itu artinya? Itu kapan. Kalau where, apa artinya? Pinter. Di mana? W-nya ada satu lagi, apa itu? Why. Artinya apa kalau why? Mengapa? Mengapa? Sip. Nah, kalau H yang ini, apa itu artinya? Bagaimana? Nah, panduan kalian saat membuat pertanyaan adalah ini ya. Menggunakan kata tanya yang ada di layar, kemudian kalian buat pertanyaan berdasarkan bacaan. Kemudian saling bertanya jawab. Ya, tadi kalian sudah membuat pertanyaan. Nah, sekarang silahkan kesempatan yang pertama Mbak Desya. Yang dipilih oleh Mbak Desya harus siap dengan jawaban ya. Oke, silahkan Mbak Desya, baca yang keras biar temanmu dengar. Mana letak pantai tersebut? Di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul. Betul, teman-teman? Betul. Betul, kita beri tepuk tangan. Berapa jarak ke pantai tersebut? Berapa kilometer jawabnya Mbak Angel? 15 kalau nggak salah. Oke, 15. Teman-teman, salah apa benar ya jawabannya Mbak Angel ini? Jaraknya berapa kilometer dari kota Yogyakarta? 40 kilometer. Oh ya, ternyata ada 40 kilometer ya Mbak Angel. Nah, berarti saat membaca kita harus benar-benar cermat. Biar jawaban yang kita berikan tepat. Siapa yang berwisata ke Pantai Baron? Wisatawan domestik dan mancanegara. Gimana teman-teman? Salah apa betul? Betul. Oke, kita beri tepuk tangan. Kalian tadi sudah membuat pertanyaan dan juga sudah menjawab pertanyaan. Ini ada lagu tentang permukaan bumi agar kita lebih mudah saat menghafal tentang macam-macam ketampakan alam yang ada di bumi kita. Nah, lagunya ini menggunakan gundul-gundul pacul. Siapa yang sudah bisa menyanyi gundul-gundul pacul? Saya. Oke, nah lagunya ini sama seperti saat kita menyanyikan gundul-gundul pacul. Bu Novi beri contoh ya. Nah, dengarkan. Permukaan bumi, daratan dan air, sungai, danau, rawa, laut, teluk, palung, selat, samudra itu perairannya. Selat, samudra itu perairannya. Wilayah daratan ada banyak macam, gunung dan perbukitan, dataran tinggi, lereng dan lembah juga dataran rendah. Lereng dan lembah juga dataran rendah. Sekarang kita akan mencoba menyanyikan sama-sama. Oke, terima kasih. Kita simak dulu ya. Coba silahkan sambil mencatat informasi penting
yang ada pada video. Hari ini kita akan mempelajari tentang penampakan alam dan buatan. Penampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi atau alam. Permukaan bumi itu terdiri atas daratan dan perairan. Di bagian daratan ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pantai. Sedangkan bagian perairan ada sungai, danau, selat, teluk, laut, dan samudra. Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Ada yang berapi dan ada yang tidak berapi. Dari lagu yang sudah kita nyanyikan, dari video, kita tahu bahwa permukaan bumi ada daratan dan perairan. Daratan itu ada apa saja? Wilayah daratan ada banyak macam. Gunung dan perbukitan, dataran tinggi. Nah, itu adalah macam-macam penampakan alam yang ada di wilayah daratan. Sedangkan yang ada di wilayah lautan, ada sungai, danau, rawa. Sudah menyematkan ini presensi. Tadi yang belum isi silahkan diisi. Kemudian ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ceritakan pengalamanmu saat berkunjung ke tempat wisata favorit keluargamu. Nah, tuliskan nanti ketampakan alam dan buatan yang kamu lihat di sana. Ada apa saja selanjutnya. Nah, ini nanti kalian silahkan pergi keluar rumahmu untuk melihat ketampakan alam dan buatan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian selanjutnya silahkan kalian membuat laporan pengamatan. Nah, ada pertanyaan? Pak. Tidak. Oke, terima kasih. Bila sudah jelas, Bu Novi beri waktu, silahkan untuk dikerjakan. Teman-teman, apa yang termasuk wilayah daratan dan air? Gunung Merapi. Ya, Gunung Gambel. perbukitan. Itu tadi diskusi dari kelompok kalian ya. Lanjutkan pindah ke kelompok lain. Tolong salah satu dari perwakilan untuk membacakan hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Yang ingin membaca hasil dari pekerjaannya? Saya. Oke, yuk silahkan dibaca hasilmu Mbak Angel. Yang lain dengarkan ya. Nama saya Angel. Saat libur semesteran saya pernah berwisata ke Embung Langgeran bersama keluarga. Embung Langgeran terletak di Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Jarak rumah ke Langgeran sekitar 30 menit dengan mengendarai mobil. Saya melewati hutan Wonogomo yang rimbun dan melihat aliran Sungai Oyo yang mengalir di bawah jembatan. Jalanan yang saya lewati sangat ramai. Maklum saja karena saat libur banyak orang yang ingin berwisata sehingga banyak yang melintasi lampu merah. Antrean kendaraan sangat panjang. Saya sampai di Embun sekitar pukul 10. Area parkir sangat luas sehingga Bapak tidak kesulitan untuk memarkirkan kendaraan. Kami beristirahat di gazebo sambil melihat pohon durian yang ditanam oleh Sri Sultan Hamengku ke-10. Setelah istirahat, kami bersiap untuk menaiki tangga untuk menuju Embung. Banyak sekali anak tangga yang harus kami lewati sampai kaki terasa pegal. Namun lelah itu terbayar lunas saat sampai di puncak Embung. Kami bisa memandang gunung api purba yang gagah. Kami bisa melihat jalan yang berkelok. Selain itu, kami bisa juga beristirahat di gazebo dan berfoto di rumah pohon atau
keluar yang mau main ayunan. Ada beberapa ayunan yang disediakan. Saya sangat senang melihat pemandangan. Banyak tanaman menghijau. Pantaslah Indonesia disebut Zamrud Khatulistiwa karena warna perpohonan yang menghijau nampak seperti zamrud. Kita harus menjaga alam Indonesia agar bisa dinikmati generasi selanjutnya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Angel. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Angel. Nah, oke, kita harus menjaga kelestarian alam ya, agar kenampakan alam itu lestari sampai ke generasi selanjutnya. Kelas 5. Hebat. Oke, untuk yang selanjutnya kita beri kesempatan kepada Mbak Dinda. Silahkan disampaikan hasil laporan pengamatan dari kelompokmu tadi, Mbak. Silahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Dinda. Perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan laporan pengamatan tentang ketampakan alam di sekitar Desa Baleharjo. Desa Baleharjo berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Desa ini berada di kawasan dataran rendah dengan kondisi tanah pertanian yang subur. Ketampakan alam terdapat di sekitar antara lain dataran rendah, sungai, Oya. Ciri dataran rendah yaitu wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pada peta dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna hijau. Ciri sungai yaitu aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan bermuara atau berakhir di laut. Ketampakan buatan antara lain jalan raya, terminal Daksinarga, lahan pertanian, sirkuit balapan motor, alun-alun, taman kota, pasar Argosari. Ketampakan buatan tersebut merupakan hasil ciptaan manusia. Demikian laporan pengamatan dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Dinda yang sudah menyampaikan laporan pengamatan kelompoknya. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Oke, Mas Ayub, silahkan. mengapa dalam pertanian termasuk ketampakan buatan? Bukankah sudah ada sejak zaman dahulu? Oke, adakah yang bisa menjawab? Ya, karena dibuat oleh manusia. Oke, ya. Lahan pertanian memang dibuat oleh manusia. Setiap tahun desa kita, Desa Baleharjo, melakukan kegiatan bersih desa. Itu dalam rangka memperingati bahwa nenek moyang kita dulu pernah melakukan babat alas sehingga sekarang ini tempat kita menjadi pemukiman dan juga menjadi lahan pertanian. Dan lahan pertanian itu dikerjakan secara turun-temurun. Jadi lahan pertanian termasuk ketampakan buatan. Itu ya Mas Ayub? Ya, Bu. Oke. Kita tadi sudah melakukan beberapa kegiatan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Kesimpulan 1. Kenampakan alam. Bentang alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. 2. Kenampakan alam dapat dilihat pada permukaan bumi yang meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan. 3. Ketampakan alam dibedakan menjadi alami dan buatan. Oke, terima kasih Mbak Faradiva. Tadi kita sudah melihat juga tampakan alam yang dijadikan objek wisata. Untuk menguji pemahamanmu, silahkan kalian mengerjakan evaluasi yang sudah Bu Novi sematkan pada
classroom ya. Ini adalah evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ada 5 nomor berupa pilihan ganda. Nanti kita akan tahu dari pembelajaran ini kalian sudah tercapai belum tujuan dari pembelajaran kita. Nah, nanti silakan pilih salah satu jawaban yang kalian anggap betul, kemudian pencet kirim. Bisa? Bisa. Oke, sip. Sekarang silakan dikerjakan ya, Bu Novi tunggu. Anak-anak, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan evaluasi. Nah, ini dari lembar evaluasi ini kita lihat ada yang mendapat nilai 100, tapi ada juga yang mendapat nilai 40, 60, dan juga 80. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Fafa ya. Ternyata Mbak Fafa dapat 100. Kemudian yang lain yang masih dapat 40, besok ditingkatkan lagi belajarnya ya. Nah, Iya, Bu. Oke, sip. Hari ini kita akan merefleksikan lagi. Kita ingat-ingat lagi kegiatan apa saja yang sudah kita lalui hari ini. Siapa yang bisa menyebutkan? Penampakan alam. Oke, ketampakan alam, pinter. Kita tadi nyanyi apa? Lagu Permukaan Bumi. Lagu memakai nada dari apa? Lagu daerah kita. Yaitu apa? Pinter, gundul, pacul. Kemudian kita sudah melakukan diskusi. Nah, kemudian kita juga sudah melakukan evaluasi. Objek wisata yang ada di Gunung Kidul tadi yang sudah disebutkan apa saja? Tadi ada Pantai Baron. Pantai Baron. Oke, yang lain. Siapa yang bisa menyebutkan? Langgeran. Langgeran. Oke. Mana lagi? Pindul. Goa Pindul. Sip. Nah, ketampakan alam dan buatan tadi yang termasuk ketampakan buatan apa saja? Yang pertama, ada apa saja? Oke, ya, DH termasuk ketampakan buatan. Nah, permukaan bumi dibedakan menjadi 2, daratan dan perairan. Nah, ketampakan yang ada di daratan apa saja ya? Masih ingat? Terminal Daksinarga. Mas Ayub, apa Mas Ayub? Terminal Daksinarga. Oke, sip, Terminal Daksinarga. Nah, demikian yang dapat kita pelajari ini. Selanjutnya, besok pada pertemuan yang kelima, kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Nah, untuk menutup kegiatan pada hari ini, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Ya, silahkan. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa. Sikap sempurna berdoa mulai. Berdoa cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah selesai dengan pembelajaran kita. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, bila keluar rumah memakai Masker. Kemudian sering-sering cuci tangan memakai sabun. Oke, terima kasih anak-anakku. Bu Novi cukupkan sekian. Banyak salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.